Masa-masa indah di Bengkulu dan di Jakarta bagaikan pelangi di mata Citra Ria. Begitu indah dan manis. Sayang, keindahan itu hanya bertahan 2 tahun. Tanggal 7 Januari lalu, di Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat, sebuah tragedi yang takkan pernah bisa dilupakan wanita berusia 29 tahun itu terjadi. Kala itu, Citra yang didampingi kedua orang tuanya memenuhi panggilan pengadilan atas kasus pembatalan pernikahan yang diajukan Yakraman Yagus suaminya. Naas di pintu pengadilan, Citra justru mendapat perlakuan tak manusiawi. Ia dipukul oleh Yakraman hingga wajahnya lebam. Selesai daftar, saya menunggu di depan pintu pengadilan. Nah, setelah menunggu di pengadilan itu, tiba-tiba ada datang Pak Yakraman ini menanyakan kepada saya, mana anakmu? Sama istrinya, mana anakmu? Sambil nadanya keras. Istrinya sama Pak Yakraman ini. Nah, setelah itu saya jawab, di belakang Bang, anak saya di belakang. Nah, setelah itu anak saya nyamperin saya. Bukannya ngobrol, malah langsung dihantam waktu itu. Anak saya ini oleh Pak Yakraman. Dihantam 3 kali. Setelah memukul seperti yang diutarakan Soeharto, Yakraman dan Irianti langsung meninggalkan pengadilan. Soeharto yang kecewa dan terpukul oleh ulah sang perwira memanggil aparat militer di Cibinong dan membawa Citra ke rumah sakit untuk menjalani visum. Betul. Nah, setelah kejadian itu selesai dari pengadilan, ya kan, kejadian. Kita kan manggil petugas. Dia minta bantuan pada petugas yaitu Subdenpom 313 Cibinong. Nah, akhirnya datang petugas itu ke pengadilan. Setelah datang pengadilan mencari pelaku. Si petugas ini tidak ada. Karena pelakunya tidak ada, bawa anak saya ke rumah sakit. Nah, setelah ke rumah sakit Cibinong dibawa ke Subdenpom, dibikin laporan polisi. Tragedi yang dialami Citra mengalami sejuta tanya. Dalam pemeriksaan di Polda Jawa Barat, sebagaimana diungkapkan Kapten Erli, mantan kekasih Citra, Yakraman, mengaku tak pernah menikah dengan Citra. Namun ke Pengadilan Agama Cibinong, pria yang pernah menikah 2 kali sebelum menikah dengan Citra itu mengajukan gugatan pembatalan pernikahan. Surat nikah itu palsu. Karena ya surat yang aslinya istri saya yang tahu. Maka diadakan surat pembatalan pernikahan menurut beliau. Sekarang logika saya bilang. Di situ kan di Polda pengakuannya tidak menikah kan gitu. Terus sekarang ngapain bapak ini, kolonel ini repot-repot mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Cibinong masalah untuk membatalkan pernikahan atau istilah dibatalkan untuk masalah pencatatan pernikahan. Kan logikanya berarti kan merasa pernah melakukan